Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustazah Sari dalam pembelajaran tematik. Apa kabar anak-anak semua hari ini? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, Ustazah mohon maaf karena suara Ustazah masih kurang sehat ya, Nak. Semoga anak-anak semua bisa memahami apa yang Ustazah sampaikan pada hari ini. Oke, sebelum memulai, mari bersama-sama membaca basmalah, Nak. Sama-sama yuk kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Kita akan melanjutkan tema 3, subtema 4, pembelajaran 3 sampai 5. Yang pertama adalah pembelajaran 3 tentang pemanasan global atau global warming. Pemanasan global terjadi karena adanya polusi udara yang mengakibatkan peningkatan suhu udara bumi. Zat yang menyebabkan polusi udara disebut sebagai polutan. Dampak global warming atau pemanasan global. Nah, tadi yang global warming ini disebabkan oleh polutan udara. Contoh dari polutan udara itu yaitu asap pabrik, asap kapal laut, asap mobil, pembakaran hutan. Nah, adapun dampak dari polutan-polutan ini yaitu yang menyebabkan kita atau dunia bumi ini menjadi global warming atau mengalami pemanasan. Es di kutub mencair. Nah, di sebelah dunia belahan kutub sana ada yang namanya es. Di sana itu cuacanya dingin dan di sana banyak es yang membeku karena global warming, jadi es-es itu mencair. Nah, akibatnya juga bisa banjir ya. Di beruang kutub, penguin dan rusa kutub tidak memiliki tempat tinggal. Dampak lain juga bisa menyebabkan banjir karena es itu mencair. Manfaat sikap bersatu di rumah. Yang pertama, pekerjaan menjadi cepat selesai, pekerjaan menjadi ringan, pekerjaan menjadi mudah diselesaikan. Penjumlahan satuan waktu dalam soal cerita. Contoh soalnya, ibu membuat kue bolu lapis berwarna putih dan coklat. Adonan kue putih dipanggang selama 30 menit, sedangkan adonan kue coklat dipanggang selama 35 menit. Berapa jam ibu memanggang kedua kue tersebut? Jawabannya adalah kita ketahui dulu adonan kue putih 30 menit, adonan kue coklat 35 menit, kemudian kita jumlahkan karena dia menanyakan berapa jam, berarti jumlah jam. Itu kalau jumlahkan menjadi 65 menit. Karena 1 jam sama dengan 60 menit, maka kita sederhanakan jawabannya menjadi, dia nanyakan berapa jam, kita jadikan jam 60 menit, jadikan jam menjadi 1 jam 5 menit. Jadi ibu memanggang kue selama 1 jam 5 menit. Pembelajaran 4. Hujan adalah salah satu perubahan wujud benda. Siklus air atau proses terjadinya hujan. Nah, di sini ada gambar proses terjadinya hujan. Nah, di sini penjelasannya. Pertama-tama, hujan terjadi karena adanya penguapan air laut disebut evaporasi. Nah, air laut ini menguap naik ke atas. Uap air laut yang terkumpul di utara melalui proses pendinginan atau kondensasi membentuk embun. Dia naik ke atas ini membentuk embun lalu berubah menjadi awan.
awan-awan terbentuk, berubah warnanya menjadi kelabu. Nah, setelah jadi awan nih, setelah awannya banyak, berubah menjadi kelabu karena adanya perbedaan suhu yang lebih panas ya. Karena dari bawah ini kan dingin, naik ke atas lebih mendekati matahari, dia lebih panas. Lalu awan-awan tersebut terbentuk menjadi semakin besar dan jenuh, lalu akan jatuh menjadi butir-butir air hujan dan turun ke bumi. Jika dia sudah warnanya kelabu, artinya sudah banyak butir-butir air di sini, airnya dia tidak dapat menampung, maka turunlah yang dinamakan hujan. Kita lanjutkan pembelajaran 5 tentang perubahan wujud. Nah, menguap artinya peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas. Contohnya memasak air. Air itu kan cair. Kemudian jika kita panaskan, maka nanti setelah mendidih itu akan keluar uap dari air tersebut, maka disebut menguap. Mengembun, peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Nah, es batu disimpan dalam gelas, maka bagian luarnya menjadi basah. Kalau air biasa kita simpan dalam gelas, dia tidak akan mengembun karena tidak terjadi peristiwa mengembun di situ. Yang bisa itu adalah air dingin. Nah, air dingin itu dia dari gas menjadi cair. Makanya ada embun di luar gelasnya itu, maka akan terdapat titik-titik embun sehingga gelasnya itu menjadi basah. Membeku, peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi padat, contohnya es batu. Mencair, peristiwa perubahan wujud dari padat menjadi cair. Mentega dipanaskan atau coklat dilelehkan, itu juga termasuk mencair. Menyublim, peristiwa perubahan wujud dari padat menjadi gas, contohnya kapur barus menjadi semakin kecil, bahkan menghilang jika kita simpan lama-lama di dalam lemari. Mengurangi satuan waktu. Di sini ada contoh soal. Ibu membuat kue pukul 6.20 dan selesai pukul 10.15. Berapa lama ibu membuat kue? Ini maksudnya ibu ya nak ya. Nah, ini dia. Kita perhatikan ya jawabannya. Nah, kita ketahui ibu mulai jam 6.20, selesai 10.15. Ditanyakan lama waktu. Rumus lama waktu itu waktu akhir dikurang waktu awal. Nah, kita masukkan waktu akhirnya adalah selesai. Selesai pukul 10.15 dan awalnya atau mulanya 6.20. Karena 15 menit tidak dapat mengurangi 20 menit, maka harus meminjam 1 jam dengan cara mengubahnya. Nah, ini 15 ini tidak bisa dikurang 20 karena 15 lebih kecil, tidak bisa dikurang 20. Maka angka atasnya ini atau waktu selesainya ini kita rubah dengan waktu yang sama. Maka kita jadikan pukul 9.60 ini sama dengan pukul 10. Sama. Ditambah 15 menit. Jadi 9.60 ditambah 15 maka menjadi 9.75 ini setara dengan 10.15. Kita buat urutannya di bawah. 1 jam sama dengan 60 menit. Rubah jam 10 ke jam 9. Maka 10 tadi kita ubah menjadi 9.60 sama. 9.60 ini sama dengan jam 10 sama dengan 9.60. Maka sudah bisa kita kurangi. 5 dikurang 0, 5, 7 dikurang 2, 5, 9 dikurang 6, 3, 0 dikurang 0, 0. Maka lama waktunya adalah 3 jam 55 menit. Nah, alhamdulillah telah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah ucapkan terima kasih banyak karena anak-anak sudah menyimak video Ustazah. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bermanfaat untuk Ananda semua. Ustazah mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Ustazah akhiri dengan membaca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.